Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Maulidah Hanifah, NIM 10040123095, mahasiswa program studi Ilmu Politik UINSA semester 4. Salam kenal ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pemikiran politik Muhammad Natsir. Yuk simak lengkapnya. Muhammad Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Beliau berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya yang bernama Sultan Saripado bekerja sebagai pegawai rendahan. Meskipun berasal dari keluarga yang sederhana dengan ekonomi yang terbatas, Muhammad Natsir ini tumbuh sebagai anak yang haus akan ilmu dan aktif di bidang pendidikan. Beliau menempuh pendidikan di Holland Inland School atau kita bisa menyebutnya HIS di Adabiah Padang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Mir Uitgebracht Leger Onderwijs atau biasa kita sebut MULO. Dan selanjutnya beliau menempuh pendidikan di Algemene Middelbare School atau AMS. Sejak di usia muda, beliau ini menunjukkan ketertarikan besar dalam dunia keorganisasian dan keislaman. Beliau aktif di organisasi Jong Islamiyeten-Bond atau kita bisa menyebutnya JIB, yang dimana beliau berkenalan dengan tokoh-tokoh seperti Muhammad Rum, Syafruddin Prawiranegara, dan Prawoto Mangkusasmito. Interaksi dengan lingkungan organisasi inilah yang membentuk karakter intelektualisme dan idealismenya. Dan kemudian beliau menolak tawaran beasiswa ke luar negeri dan lebih memilih jalan perjuangan di dalam negeri bersama organisasi keislaman yaitu Persatuan Islam atau kita bisa menyebutnya Persis. Perjalanan politik Muhammad Natsir dimulai pada tahun 1930 ketika beliau bergabung dengan Partai Sarekat Islam di Bandung. Selanjutnya, beliau aktif dalam berbagai aktivitas pendidikan dan keorganisasian Islam, termasuk menjadi Direktur Pendidikan Islam di Bandung pada tahun 1932 hingga 1942. Dan memimpin cabang Persis di kota tersebut. Pada masa pendudukan Jepang, beliau menjadi Kepala Biro Pendidikan Kota Madya Bandung. Setelah proklamasi kemerdekaan, Muhammad Natsir turut memprakarsai pendirian Partai Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia, sebagai wadah perjuangan politik umat Islam yang berlandaskan demokrasi dan nilai-nilai ketuhanan. Dalam perjalanannya, Partai Masyumi menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia, bahkan menjadi partai yang dominan pada pemilu 1955. Dalam bidang pemikiran, Muhammad Natsir memiliki pandangan politik yang sangat khas dan mendalam. Beliau menolak keras sekularisasi negara dan percaya bahwa agama, khususnya Islam, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bernegara. Dalam pandangannya, Pancasila harus memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai Islam, bukan nilai-nilai sekuler yang cenderung mengesampingkan peran agama. Bagi Natsir, agama bukan sekedar urusan ibadah personal, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Beliau menawarkan konsep demokrasi teistik atau teistik demokrasi, yakni sistem demokrasi yang berpijak pada nilai-nilai ketuhanan sebagai pedoman moral dan etika dalam menjalankan pemerintahan. Beliau menegaskan bahwa dalam Islam, pengambilan keputusan yang adil dan partisipatif merupakan bagian dari nilai musyawarah yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, demokrasi dan Islam tidaklah saling bertentangan, melainkan bisa saling memperkuat jika dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab. Salah satu puncak kontribusi politik Muhammad Natsir adalah ketika beliau mengajukan mosi integral di Parlemen Republik Indonesia Serikat atau kita bisa menyebutnya RIS pada tanggal 3 April 1950. Dalam pidato yang dikenal luas itu, Natsir mengajak seluruh elemen bangsa untuk meninggalkan perdebatan antara federalisme dan unitarisme, serta menyatukan kembali wilayah Indonesia ke dalam satu negara kesatuan. Mosi ini bukan hanya sekedar pernyataan politik,
tetapi juga cerminan dari komitmen nasionalisme dan integritas pemikiran seorang negarawan. Berkat inisiatif Natsir, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mosi integral Muhammad Natsir menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia yang menyatukan kembali bangsa dari perpecahan struktural akibat sistem federal ciptaan Belanda. Implementasi pemikiran Natsir terhadap perkembangan politik Indonesia sangat nyata dalam langkah-langkah perjuangannya melalui Partai Masyumi. Di bawah kepemimpinannya, partai ini tidak hanya menjadi suara umat Islam, tetapi juga menjunjung tinggi demokrasi Pancasila dan keberagaman dalam kehidupan berbangsa. Natsir bahkan menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia yang menandai bahwa pemikiran dan perjuangannya mendapat pengakuan dari masyarakat dan elit politik pada masa itu. Beliau mendorong transformasi sistem pemerintahan dari bentuk federal ke parlementer, serta mengedepankan musyawarah dan kerjasama antar golongan, dan serta menekankan pentingnya pendidikan politik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai agama. Dampak dari pemikiran dan perjuangan Muhammad Natsir dalam politik Indonesia sangat luas. Pertama, beliau berhasil mengikis pengaruh sekularisme dan menggantikannya dengan penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang religius dan nasionalis. Kedua, perjuangannya melahirkan dan mengembangkan partai politik sebagai instrumen demokrasi, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan. Ketiga, melalui mosi integral ini, beliau berhasil mengembalikan struktur negara Indonesia menjadi negara kesatuan, yang kemudian menjadi fondasi politik dan pemerintahan Indonesia hingga saat ini. Bahkan setelah masa jabatannya berakhir, warisan pemikiran dan sikap politiknya tetap hidup dalam narasi kebangsaan dan sistem politik Indonesia. Dengan demikian, pemikiran dan perjuangan Muhammad Natsir tidak hanya penting dalam konteks sejarah, tetapi juga relevan dengan dinamika kebangsaan masa kini. Beliau menunjukkan bahwa seorang tokoh politik dapat memadukan idealisme religius dan realitas politik tanpa kehilangan arah moral dan visi nasionalisme. Natsir adalah contoh nyata bagaimana integritas, kecerdasan, dan keberanian dalam berpolitik mampu membawa perubahan besar bagi masa depan bangsa. Sekian penyampaian dari saya mengenai pemikiran politik Muhammad Natsir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Di kota Berlin ada bunga melati putih buat seremoni. Saya Nurmaulidah Hanifah pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih.